Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dewan Juri, kami perwakilan dari Universitas PGRI Semarang ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mepresentasikan judul kami yaitu tentang analisis kasus bidang manajemen pemasaran yang beranggotakan saya sebagai Ketua Tim Alfi Afriana Ahyani, yang kedua Saniatul Masuda, dan yang ketiga Mega Putri Arfiana Sari dari Program Studi Manajemen. Kelengkapan dan komprehensi kasus, identifikasi permasalahan pada ekosistem kendaraan listrik. Terobosan dengan kendaraan listrik akan menjadi keberlanjutan untuk menjawab tantangan global sebagai akibat dari kelangkaan energi dan pencemaran lingkungan. Hal memicu masalah pada kendaraan listrik untuk diproduksi, di mana listrik mendukung tren perkembangan masa depan untuk keunggulan energi yang rendah emisi. Namun, di sisi lain dengan adanya kendaraan listrik juga menimbulkan yang pertama kesan pasalnya, yang kedua harganya mahal karena belum ada insentif penurunkan pajak kendaraan listrik, yang ketiga jangkauan jarak dan kecepatannya yang masih minim dibanding dengan kendaraan dengan BBM, yang keempat stasiun pengisian energi baterai yang masih minim, dan yang kelima durasi pengisian daya baterai yang masih memerlukan waktu lama. Pembatasan masalah dan asumsi yang kedua, dengan kendaraan listrik akan menjadi terobosan untuk menyelamatkan kelangkaan energi. Namun di sisi lain kendaraan listrik menimbulkan keresahan atas harganya yang masih mahal, minimnya pengisian energi dan harganya pembayaran pajak yang masih tinggi. Semua alasan-alasan tersebut juga menjadikan permasalahan kendaraan listrik. Pengolahan data dan analisis masalah, yaitu latar belakangnya, kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik atau motor traksi sebagai tenaga dalam penggeraknya. Kendaraan tersebut juga menggunakan motor listrik serta mesin pembakaran internal, merupakan contoh dari kendaraan listrik hibrida dan tidak dianggap kendaraan listrik murni atau sepenuhnya, karena tingkatan dapat diisi daya secara eksternal atau beroperasi dalam mode mempertahankan biaya, dan sebaliknya mereka terus diisi ulang dengan daya dari mesin pembakaran internal atau ICE, dan penggerakannya regeneratif. Kendaraan hibrida dengan baterai yang dapat diisi secara eksternal untuk menghentikannya sebagian atau semua tenaga mesin pembakaran internal dan bahan bakar bensin disebut hibrida plug-in electric vehicle atau PEV, dan dijalankan sebagai BEV selama mode pengurangan muatan. Perkembangan teknologi ini juga kendaraan listrik saat ini juga menyebabkan untuk terus meneliti kendaraan berbasis tenaga listrik. Salah satu yang mendasarinya adalah keterbatasan bahan bakar fosil yang semakin menipis. Menurut Chief Executive Officer dari Britain Platform, Tony Hayward, cadangan minyak di bumi hanya akan bertahan selama 42 tahun lagi. Salah satu hal yang menjadi pemicu dalam pembuatan mobil listrik adalah ramah lingkungan serta tidaknya menimbulkan polusi pada alam terbuka sehingga dapat mengurangi pemakaian minyak BBM yang semakin lama semakin berkurang. Selanjutnya, metode analisis perencanaan pemasaran. Pendekatan pada analisis perencanaan pemasaran pada mobil listrik lebih tepat menggunakan analisis SWOT, di mana analisis ini lebih mengatur pada kekuatan, kelemahan, dan peluang ancaman dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana sehingga terlihat nampak jelas. Pada analisis ini terdapat 4 elemen, meliputi yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, dan yang terakhir trends ancaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saniatul Masuda. Analisis SWOT, yang pertama strength atau kekuatan. Mobil listrik sangat ramah lingkungan, menimbulkan polusi. Yang kedua, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Yang ketiga, biaya perawatan berkala murah serta biaya operasional energi rendah. Selanjutnya, opportunities. Yang pertama, pesatnya perkembangan industri listrik secara global. Yang kedua, kesiapan SDM Indonesia untuk memproduksi mobil listrik. Yang ketiga, adanya regulasi pemerintah yang mendukung pengembangan mobil listrik. Yang keempat, sudah ada industri pengolahan nikel dan kobat sebagai bahan baterai mobil listrik tersebut. Yang ketiga, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, biaya produksi tinggi sehingga harga jual ikut tinggi. Yang kedua, teknologi pengisian daya listrik akan memakan waktu yang lama. Yang ketiga, kapasitas penumpang mobil listrik sedikit dan harga baterai yang sangat mahal. Yang keempat, ada tantangan. Yang pertama, ada banyaknya kompetitor di bidang otomotif. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah yang belum optimal mengenai pengenalan mobil listrik. Yang ketiga, adanya sedikit infrastruktur yang belum merata tentang pengisian daya mobil listrik. Selanjutnya yaitu metode analisis business landscape. Yang pertama ada Cheng. Pada hal ini adalah adanya suatu perubahan dengan perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi yang terlihat sangat pesat dan cepat. Sehingga dengan perkembangan teknologi yang cepat tersebut akan memungkinkan adanya pengembangan mengenai mobil listrik. Yang kedua yaitu customer. Melihat adanya kebijakan pemerintah terkait kehadiran mobil listrik sebagai terobosan dan kelangkaan energi, di mana mau tidak mau untuk beberapa tahun ke depan produksi mobil listrik yang berbasis baterai bagi sejumlah negara dengan teknologi yang canggih secara global menuntut mereka untuk adanya kendaraan listrik. Yang ketiga, adanya kompetitor. Dengan banyak pesaing atau kompetitor lain, kendaraan listrik, terutama mobil listrik, harus mampu bersaing dengan menciptakan inovasi, model jenis yang inovasi ini, dengan memperhatikan teknologi, dengan munculnya baterai penyimpanan listrik yang mulai dikembangkan sebagai penyimpan energi listrik secara teknologi yang biasa dijadikan sehingga teknologi tersebut dapat dijadikan untuk bersaing dengan merek bisnis sejenis. Yang keempat, yaitu company. Pada analisis, dengan melihat beberapa keunggulan kendaraan listrik, mobil listrik yang lebih ramah lingkungan daripada mobil BBM. Sebab tidak perlu antri dan mengeluarkan uang untuk membeli bahan bakar minyak tersebut. Sehingga dengan menyematkan teknologi Intelligent Transport System atau ITS akan membuat kendaraan motor listrik tersebut
dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik. Selanjutnya yaitu metode analisis pemangku kepentingan. Industri otomotif di Indonesia berinovasi dengan upaya pengembangan teknologi kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Langkah ini sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 ke depan. Pemerintah di tengah menyelesaikan skema intensif untuk program kendaraan emisi rendah yang merupakan program lanjutan dari program yang sudah berdiri sebelumnya. Untuk itu, dengan model kendaraan listrik itu sangat tepat untuk menjadi suatu terobosan tepat dalam menyelamatkan kelangkaan energi. Keputusan konsumen adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Keputusan konsumen untuk membeli mobil listrik menurut konsumen ialah mobil listrik memiliki beberapa keunggulan, meliputi menghemat BBM, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan kemiskinan. Selanjutnya, pemilihan strategi pemasaran dan komunikasi pemasaran. Memasarkan kendaraan listrik akan menjadi tugas besar yang harus dikerjakan, yaitu menyakitkan pasar. Oleh sebab itu, dengan memperbanyak opsi dari line-up, dengan kendaraan hibrid akan semakin banyak konsumen baru yang nantinya akan merasakan keuntungan memiliki kendaraan listrik. Dari situ, kemudian akan muncul testimoni-testimoni positif, yang harapannya akan mengembangkan pasar kendaraan listrik di masa depan. Selanjutnya, ada dokumen perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran menggunakan pendekatan analisis marketing mix yang berfokus pada produk. Produk mobil listrik sebaiknya menggunakan teknologi hybrid agar memiliki daya jangkau mobil listrik yang melebihi 140 km. Teknologi pada kendaraan listrik menggunakan energi utama yang diperoleh dari proses pengisian daya listrik di tempat yang menyediakan pengisian daya listrik sebagai penggerak utama mobil listrik untuk berjalan. Kemudian saat mobil tersebut sudah berjalan, kecepatan akan mencapai 40 km per jam. Professional manner, or written and visual communication. Mobil listrik ini perlu effort yang sangat besar jika harus masuk ke dalam red ocean market. Di sini, mobil listrik harus memakai strategi banting harga jika ingin bersaing dengan mobil konvensional. Kemudian strategi yang paling tepat untuk mobil listrik adalah masuk ke blue ocean market. Di sini mobil listrik bahkan bisa menentukan harganya sendiri. Adu emisi mobil listrik versus konvensional. Mobil listrik lebih ramah lingkungan dibanding mobil konvensional dikarenakan mobil listrik mengeluarkan emisi lebih sedikit dibanding mobil fosil biasa berbahan bakar fosil. Bisa dilihat perbandingan emisi CO2 pada mobil konvensional dan mobil listrik. Mobil listrik relatif lebih mahal daripada konvensional dikarenakan mobil listrik lebih efisien dan rendah emisi. Dari segi harga, mobil listrik dibanderol 674 juta rupiah hingga 2,9 miliar rupiah. Perbedaan mobil BBM dan mobil listrik. Dari sumber tenaga, mobil BBM menggunakan mesin pembakaran dalam sebagai penggerak utama mobil. Kedua, mobil listrik sumber daya energinya berasal dari baterai. Yang kedua, kekuatan dan produksi daya. Mobil BBM komponennya ada motor DC dan roda jalan. Sedangkan mobil listrik komponennya ada medan magnet dari stator, kemudian frekuensi dari input power output. Yang ketiga, lama pengisian. Pengisian sangat cepat, hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk mobil BBM. Sedangkan untuk mobil listrik, pengisian daya yang memakan waktu lebih dari 1 jam, bahkan bisa sampai 3 jam jika ingin mengisi baterai mobilnya penuh. Yang keempat, pengemasan energi dan dampaknya. Dan yang kelima, versi dan daya yang dihasilkan. Kemudian ada populasi mobil listrik 40% 2030, permintaan BBM merosot. Komitmen negara-negara di seluruh dunia soal populasi dan perbaikan udara sedang menjadi isu global saat ini. Emisi pada kendaraan bermotor bermesin konvensional menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian. Arahnya adalah pengembangan kendaraan listrik dan hybrid di masa ke depan sudah tidak lagi bergantung pada bahan bakar minyak atau BBM. Memprediksi bahwa 40% dari seluruh penjualan mobil terdiri dari kendaraan listrik pada 2030. Ini sudah pasti mengurangi kebutuhan akan minyak, sehingga bahan bakar untuk transportasi sebagai bahan bakar untuk transportasi. Ini menguatkan riset sebelumnya yang punya pendapat serupa. Meskipun konsumsi minyak global yang kuat membantu menekan harga minyak mentah lebih tinggi, kenaikan harga listrik dipandang sebagai salah satu ancaman permintaan jangka panjang terbesar. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.